berbagi ilmu yang luar biasa juga untuk kita, khususnya untuk yang mungkin usianya sudah tidak bisa menggaya teknologi, tapi hari ini sepertinya kita tetap harus dipush untuk mengikuti diseminasi ini. Karena saya tadi sempat mendengar untuk diseminasi ini tidak hanya teori tapi juga praktek. Maka saya tadi sudah nge-share untuk jadwal yang jam yang pagi ini atau hari ini, karena untuk praktek nanti kita rencananya sampai 9:30. Jadi nanti 9:30, toh kalau molor sedikit baru nanti bisa masuk jam pertama. Mantap. Untuk hari ini Bu Dwi sama Bu Putri itu telah mengikuti kegiatan selama 1 minggu di Boyolali, dan hari ini akan melaksanakan diseminasi kepada kita dengan pemanfaatan AI untuk penyusunan media pembelajaran interaktif. Perlu Bapak Ibu ketahui, KKA itu memang baru di launching di tahun pembelajaran yang sekarang, di mana untuk pelaksanaannya itu sebenarnya tidak dipaksakan harus masuk ke dalam pembelajaran di dalam struktur kurikulum. Tetapi kami sempat diberikan pesan dari Bapak Pengawas bahwasanya, satu, kalau tidak bisa atau belum mumpuni komputer kita, maka silakan satu, masukkan ekstra kurikuler. Pesannya seperti itu. Jika SDM dan SDA kita tidak atau belum mumpuni, silakan minimal masukkan dalam ekstra kurikuler. Kedua, jika di ekstrakurikuler mampu dilaksanakan dan dianalisa kok di co-kurikuler atau project mampu dilaksanakan, jadi ada praktek untuk KKA dan mampu dilaksanakan di co-kurikuler, maka laksanakan. Tapi ternyata kalau sekolah kita seperti sekolah yang besar yang dapat bus kinerja itu SDM mumpuni, SDA-nya mumpuni, ya harus masuk ke intrakurikuler. Jadi KKA ini seperti sebuah kewajiban sebenarnya. Jadi monggo, kewajibannya mau dilaksanakan di level yang mana? Ekstra dulu, atau bisa langsung masuk ke kurikuler, atau malah bisa sampai ke intrakurikuler. Jika sampai ke intrakurikuler, maka kami dari struktur kurikulum akan memasukkan 2 JP. Jadi kalau KKA-nya itu bisa masuk ke pembelajaran, maka kelas 10 akan menerima 50 JP. 48 plus BK 1 jam 49 plus KKA 2 jam 51 JP. Ini saja untuk belajar. Tapi itu adalah pesan dari dinas, memang monggo dilaksanakan sesuai kemampuan dari sekolah masing-masing. Dan karena kita bukan pilot project, maka sepertinya tidak atau belum wajib masuk ke dalam intrakurikuler. Yang terakhir pesan saya Bu Dwi dan Bu Putri, walaupun belum bisa masuk ke intrakurikuler dalam pembelajaran yang tersendiri, kami pesan kami takutnya nanti ada rapot muncul KKA, maka tolong di informatika nanti diselipkan minimal 1 modul lah untuk KKA. Jadi jenengan sudah mengantongi 1 nilai. Jadi kalau nanti misalnya kok tiba-tiba di rapot di dapodik muncul, jenengan dari informatika itu sudah mengambil 1 nilai coding dari mapel tersebut. Jadi nanti nggak kerugian. Maka tetap dilaksanakan walaupun diselipkan di materi informatika. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan untuk materi hari ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sabri selaku mewakili dari Ibu Basma atas informasinya dan motivasinya. Kemudian mengisi acara yang selanjutnya. Kan bisa tujuh lagi. Religius, cerdas, kreatif, inovatif, produktif. Yes. Keras nih saya. Kalau dari lagi. Oh iya. Kondel saju. Aplikasi. Saya mendapat tidak mudah itu hari ini.
banyak. Sebelum Bu Dwi menyampaikan materi ya, biasa saya akan menyampaikan pantun saya ya. Ibu Pak Wid, tolong motivasinya ya, cakep gitu Pak Wid ya. Belajar rajin di waktu pagi. Bunga mekar harum sekali. Dengan AI belajar lebih mudah lagi. Ilmu berkembang sepanjang hari. Terima kasih. Waktu dan tempat kami persilakan. Monggo saya pada dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya Pak Rozi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak yang kami hormati dan juga kami sayangi, Bapak Ibu guru beserta karyawan SMK Negeri 1 Juwangi. Alhamdulillah, senantiasa marilah kita haturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat kelimpahan rahmat beserta karunia-Nya hari ini kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat sempat, dan juga diberikan kesempatan untuk berjumpa kembali di agenda rutin kita Bapak Ibu setiap hari Jumat, yaitu komunitas belajar. Yang kedua, salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk sharing bersama ya. Jadi pada kesempatan kali ini nanti perkenankan saya beserta Bu Putri akan menyampaikan sedikit oleh-oleh yang kami dapatkan dari kegiatan pelatihan KKA. Untuk pelatihan KKA ini sendiri Bapak Ibu sedikit cerita ya. Jadi sampai sekarang masih berjalan. Jadi pembukaannya pertama adalah luring pada tanggal 11 sampai 15 Agustus yang lalu di SMK Negeri 1 Boyolali. Kemudian setelah itu dilanjut daring, dan minggu depan insya Allah hari Rabu kita berangkat lagi ke SMK 1 ya Bu ya. Kemudian Bapak Ibu, inti dari kegiatan hari ini nanti adalah kita praktek sederhana ya Bapak Ibu. Jadi dari banyak materi kemarin yang kita dapatkan, nanti kita ambil satu tema saja yang sekiranya bisa diikuti dan juga bisa Bapak Ibu aplikasikan di mapel Bapak Ibu semua, yaitu pemanfaatan AI untuk penyusunan media pembelajaran interaktif. Sebelum kita praktek, sedikit pengantar Bapak Ibu. Jadi kemarin saat kita pelatihan selama 5 hari di Boyolali, ada 5 modul yang sudah kami pelajari bersama. Yang pertama yaitu modul tentang kebijakan mapel KKA di satuan pendidikan. Jadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Safitri tadi, untuk mapel KKA itu tidak diwajibkan ya, belum diwajibkan ke satuan pendidikan untuk melaksanakan mapel tersebut. Akan tetapi ada beberapa opsi yang bisa dilaksanakan. Yang pertama tadi, jadi mapel KKA bisa dijadikan sebagai mapel pilihan. Kemudian opsi kedua adalah masuk di ekstrakurikuler. Kemudian yang ketiga adalah mapel KKA ini adalah diintegrasikan Bapak Ibu ke mapel yang sekiranya linear dan juga bisa masuk pelajaran ini. Dan tadi pesan dari Bu Safitri, untuk pelajaran KKA ini bisa diintegrasikan di mapel informatika ya. Jadi kebetulan juga Bapak Ibu untuk CP dari mapel KKA ini, ini ternyata ada fitur baru Bapak Ibu ya, AI tools ya. Jadi nanti kita belajar Canva Code AI. Kita akan belajar membuat media pembelajaran interaktif, bisa berbentuk website yang isinya bahan ajar, bisa berbentuk game, kemudian bisa berbentuk asesmen dan semacamnya Bapak Ibu. Banyak sekali. Bahkan kemarin
karena kemarin pesertanya itu banyak sekali Bapak Ibu, tidak hanya dari guru informatika, jadi ada guru matematika juga jadi peserta, guru IPA juga ada, guru bahasa Inggris, dan juga guru produktif otomotif. Kemarin ada Bapak Ibu. Dan hasilnya ketika kemarin kita diminta presentasi satu-satu, kita ya agak tercengang, ternyata si Canva ini bisa membuat simulator Bapak Ibu. Kalau misalnya kita memiliki keterbatasan sumber daya atau kita keterbatasan alat, ya kita tidak harus langsung praktek dengan alatnya langsung Bapak Ibu, kita bisa memanfaatkan simulatornya dulu. Jadi misalnya kita belajar kelistrikan ada ya Pak ya, dan nanti dibuat simulatornya dulu dari Canva ini bisa ternyata. Nah kemudian karena saya penasaran, kemarin saya juga uji coba Bapak Ibu simulator untuk proses perakitan komputer. Ternyata bisa juga, tergantung dari prompt yang kita masukkan. Nah nanti dari Bapak Ibu harapannya yang pertama nanti membuat presentasi sederhana dulu Bapak Ibu. Kalau presentasi dengan gambar itu cepat Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu cari sumbernya, nanti diupload kemudian jadi itu cepat. Kemudian yang kedua nanti membuat yang Canva AI ini, itu juga sebenarnya cepat, cuman mungkin agak butuh perbaikan-perbaikan. Kadang yang hasil dari generate-nya kan mungkin belum sesuai dengan apa yang kita harapkan, dan nanti tinggal kita minta lagi. Kalau misalnya memang belum sesuai harapan, kita edit lagi sesuai apa yang kita harapkan, kita sampaikan kepada Canva-nya untuk mengedit lagi. Kemudian yang terakhir, kalau misal waktunya nanti masih cukup, adalah quizzes Bapak Ibu. Bapak Ibu juga saya yakin sudah familiar ya quizzes. Jadi sekarang quizzes itu ganti nama jadi Wayground Bapak Ibu. Kalau dulu quizzes opsinya mungkin ada dua, satu kita input soal satu persatu, dua kita cari library yang ada di quizzes punyanya orang-orang yang memang open bisa kita gunakan. Tetapi sekarang ada lagi AI juga Bapak Ibu, kita tinggal masukkan prompt lagi, perintah kita apa, nanti si Wayground ini langsung bisa membuatkan asesmen sesuai yang kita inginkan. Itu saja Bapak Ibu pengantar dari saya. Kemudian nanti setelah ini kita langsung praktek mawon ya. Nanti akan dipandu oleh Bu Putri dari depan. Nanti saya akan keliling saja Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang sudah ngasih laptop mungkin bisa dibuka terlebih dahulu. Terima kasih waktu saya sampaikan kepada Ibu Putri Hidayati. Terima kasih Bu Dwi. Terima kasih Bu Dwi. Langsung saja pastikan internet pada laptop panjenengan bisa nyambung. Kalau nggak bisa berarti ya mandiri ya. Kalau mana jenengan? Enggak. Paris ya. Oke, langkah pertama yaitu mencari kalau AI itu gamma, ketikkan gamma F gamma titik app apps dan Google apps itu aplikasi. Google gamma titik apps dan
Sini. Bagaimana Anda berencana untuk menggunakan gambar base untuk pribadi, pekerjaan atau pendidikan? Pendidikan itu sebagai siswa atau pendidik? Iya, untuk pendidikan. Kemudian pilih untuk pendidik. J. SD atau menengah? J. SD atau menengah? J. Berapa banyak orang yang bekerja di organisasi Anda? Pilih 51 sampai 500. Pilih 50 bukan? Apa yang Anda rencanakan di centang data Ibu Bapak Ibu? Jasmi. J. Lanjutkan. Centangi kan ada J. Menengah. Alat AI. Alat AI. Tools AI. J. 51 sampai 500. Nanti kalau sudah seperti ini How did you maksudnya piye? Terus kon milih salah siji. Opsional. Nah, nanti akan muncul dashboard seperti ini, gambar apps-nya. Kemudian buat prompt di ini dulu untuk membuat kata-kata presentasinya. Nanti akan stop dulu, stop. Lanjut. Oke, nah, kita presentasi yang ini toh. Terus kita masuk ke Gemini. Oke, saya coba buka which apa mau identifikan your role. Konsultan marketing tambah. Gemini. Terus Gemini. Salami. Gemini. 1 sampai 500. Berpresentasi mau Mbak? saya generate, ternyata sekarang domainnya itu tidak bisa diubah. Jadi Baskom itu adalah akronim, karena program saya dulu namanya Belajar Asik Sistem Komputer, saya buat akronim Baskom. Jadinya domain depannya itu baskom.mycanva, seperti itu Bapak Ibu, mohon maaf. Tetapi misalnya Bapak Ibu tidak berkenan linknya seperti itu, nanti bisa desainnya sudah Bapak Ibu bisa dikasih aksesnya ke Canva pribadi Bapak Ibu. Jadi desainnya sama persis, nanti tinggal dipublish di web pribadi Bapak Ibu. Misal tidak ngersake link tadi. Opsi kedua Bapak Ibu bisa ganti custom di website
seperti Bitly, kemudian Shortlink seperti itu Bapak Ibu. Sampun itu saja Bapak Ibu dari kami. Nanti apabila ada pertanyaan lebih lanjut bisa di luar forum ya sambil jalan, karena kita juga harus memberikan pelayanan ke anak-anak didik kita sudah ditunggu. Terima kasih Bapak Ibu. Sekian dari saya dan Bu Putri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Bapak saya Rosi. Terima kasih pada Ibu Dwi Angeliani dan Bu Putri atas ilmu yang sangat luar biasa sekali ini. Yang tadinya saya nggak paham menjadi paham, yang seperti itu Cica paham tambah paham, tapi saya ngantuk tadi. Demikian rangkuman seluruh rangkaian acara pada Rombel ini. Semoga Rombel pada ini bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita tutup dengan bacaan Alhamdulillahirrahmanirrahim, dengan bacaan Alhamdulillah ini. Semoga Rombel yang pembelajaran yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk jadwal Rombel yang berikutnya, insya Allah nanti saya akan menjadwalkan Bu Parminasih. Nah, nanti dengan berwirausahaan tentang apa itu, iya. Tapi untuk sepenuhnya ya, saya akan ada Pak Bru. Pak Bru kalau misalnya buru-buri hingga bidadari, suara merdu jadi penjual. Ayo membantu dalam pembelajaran, menambah wawasan di era teknologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.